Selamat hari Minggu, Jumat dikasih Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir di sini dan majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk mengaktifkan handphone atau diubah ke nada getar dan silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 1 Juni 2025. Persidangan majelis bulan Juni. Persidangan majelis harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 dan persidangan majelis pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Ibadah Pentakosta dan persembahan Rioyo Unduh-Unduh. Pada hari Minggu 8 Juni 2025 akan diselenggarakan ibadah Pentakosta dan Riyaya Unduh-Unduh. Jemaat GKJ Joglo dapat memberikan persembahan Rioyo Unduh-Unduh berupa uang tunai ataupun dalam bentuk barang. Persembahan tunai dapat diberikan melalui amplop persembahan yang telah dibagikan majelis kelompok atau dalam bentuk transfer ke rekening milik GKJ Joglo dengan menambahkan angka 5 pada digit terakhir persembahan. Persembahan dalam bentuk barang akan ditawarkan kepada warga melalui WA grup kelompok dari mulai 1 Juni sampai dengan 8 Juni dan barang-barang yang belum terjual dapat dilihat dan dibeli langsung dalam bazar persembahan unduh-unduh yang akan dilaksanakan sesudah ibadah pagi. Jumlah keseluruhan persembahan Rioyo Unduh-Unduh akan diumumkan pada hari Minggu 15 Juni 2025 yang akan dialokasikan 70% untuk revitalisasi sound ruang ibadah dan sarana pendukungnya serta 30% untuk dana masa depan atau DMD. Terima kasih atas persembahan dan dukungan jemaat GKJ Joglo. Tuhan memberkati. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima atestasi masuk dari GKI Jati Murni Bekasi atas diri Bapak Bowo Dwiantio Utomo, alamat di Jalan Anggrek, Kebonjeruk. Masuk dalam wilayah 2B dengan pelayanan Majelis Penetua Akira Yulia Sekar, Diaken Dwi Upandoko dan Diaken Dewi Arianti Handayani. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Andai kata hari ini hadir, mohon bisa bangkit berdiri. Oh, di sebelah sana. Iya, di ujung dekat. Mohon kepada umat di sebelah kiri kanannya untuk mengucapkan selamat datang. Terima kasih Pak Bowo. Untuk berita, komisi, panitia, dan berita lainnya yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WA grup kelompok ataupun di aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, marilah kita memfokuskan hati, pikiran, dan waktu kita untuk ibadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini mengangkat tema melepaskan belenggu yang berdasar atas kisah para rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Marilah kita bangkit berdiri
dan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 sampai 2, kami puji dengan riang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang bangkit, yang hadir saat ini di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudaraku adalah kasih. Ia rindu kita hidup saling mengasihi. Marilah kita memperhatikan hukum kasih dengan membaca dan mengucapkan bersama-sama kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, mari kita memohon kepada Tuhan Sang Sumber Kasih, agar kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Kita akan memohonkannya dengan nyanyikanlah Kidung Baru 10 bait pertama dan kedua dari Kukungan Malam Gelap.
Saudaraku, Tuhan memberikan didikan untuk setiap pelanggaran, namun Tuhan juga memberikan keselamatan sesuai dengan waktu hikmat-Nya, sebagaimana anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Demikian pula Tuhan juga akan memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita simak bersama berita anugerah bagi kita semua yang didasarkan dari Yesaya pasalnya yang ke-10. Kita perhatikan ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yesaya 10 ayat 24 sampai dengan 27 sebagai berita anugerah bagi kita semua. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, hai umatku yang tinggal di Sion, janganlah takut terhadap Asyur yang memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung Batu Oreb, dan mengangkat tongkatnya ke atas laut, seperti yang dilakukannya di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan dibuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan dipatahkan. Saudara yang terkasih, mari bersama kita meneguhkan keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa Ia akan menyelamatkan dan membebaskan kita dari berbagai macam belenggu yang mengungkung kita. Karena itu mari bersama kita menyambut berita anugerah ini dengan penuh keyakinan. Saya undang kita semua untuk berdiri, saudara. Dan mari kita bersama memujikan firman Tuhan, memujikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang melepaskan belenggu-belenggu bagi kita semua dengan pujian El Shaddai. Allah besertaku.
Saudara, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah yang penuh dengan kuasa, kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan, sungguh memerlukan hikmat-Mu, agar Engkau menolong kami, mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada firman-Mu saja. Jika saat ini Tuhan kami datang dengan berbagai macam pikiran yang berkecamuk, dengan berbagai macam pergumulan kami, namun tolong kami agar firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama, ini dapat menjadi seperti air yang sejuk bagi jiwa kami. Mampukanlah kami semua untuk memiliki kerendahan hati, sehingga hanya Engkau yang berbicara menyentuh hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memanjatkan permohonan ini. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Saat ini kita akan membaca dari bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-16. Kita membaca pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Ini adalah bagian cerita yang terjadi ketika Paulus dan Silas berada di Filipi. Sudah ketemu semuanya Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34? Sudah ya? Saya akan membaca untuk kita semua, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Firman Tuhan demikian. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita, orang Roma. Juga
orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, terima kasih, haleluya ya. Kita diberkati Tuhan, kita bisa ada di sini di hari pertama bulan Juni. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita main tebak-tebakan dulu ya, mau ya? Mau dong? Mau enggak? Kalau enggak mau saya enggak kasih gitu loh maksudnya. Mau ya? Mau dong ya? Saya tunggu jawabannya, mau enggak Bapak Ibu? Ya, mau, cukup 2 aja tebak-tebakannya, enggak usah banyak-banyak ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau kasih tebak-tebakan balik ke saya, usai ibadah boleh kasih tebak-tebakan. Sekarang giliran saya ya yang kasih tebak-tebakan buat Bapak Ibu Saudara. Tebakan yang pertama Bapak Ibu, tolong perhatikan ya tebakan yang pertama. Ini ada seorang anak namanya Ali. Ali punya 5 permen. Nah, terus diminta Siti 3. Jadi permen Ali tinggal berapa Bapak Ibu? Ya, berapa? 5, ada yang bilang 5, ada yang bilang 2. 2 kenapa? 5 kurang 3. Lah kalau enggak boleh dikasih, enggak boleh diminta, jadi tinggal berapa? Tinggal 5 gitu ya. Jadi permennya tinggal 5 karena enggak dikasih sama Ali ya. Kecuali dikasih sama Ali berarti permennya 5 kurangi 3 tinggal 2. Oke. Nah, tebakan yang kedua Bapak Ibu. Tebakan yang kedua ya. Tebakan yang kedua ini ada binatang. Binatang itu ada burung, monyet, terus ada kucing. Nah, 3 binatang itu naik ke atas pohon kelapa. Nah, manakah yang pertama kali dapat pisang? Mana? Gak ada ya? Ada yang nebak monyet. Yang nebak monyet karena berpikir pasti yang cepat manjat itu monyet, dan pisang itu biasanya identik dengan monyet. Nah, yang nggak ada yang dapat, kenapa Pak Mudoyo? Tadi Pak Mudoyo bilang nggak ada yang dapat duluan, kenapa Pak?
Iya, betul Bapak Ibu. Karena naiknya pohon kelapa gimana dapat pisang gitu kan. Bapak Ibu enggak? Ada 3 binatang, monyet, burung, sama satu lagi kucing. Naik pohon kelapa. Siapa yang dapat pisang? Ya enggak ada naiknya pohon kelapa ya kan. Kalau naiknya pohon pisang baru tuh nanti ada yang dapat pisang pertama kali yaitu monyet. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya tebak-tebakan buat intermezzo di depan supaya kita nggak ngantuk untuk beberapa menit ke depan gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa tidur di rumah, sekarang ngantuk-ngantuk ya puji Tuhan gitu ya. Nanti tidurnya tapi setelah ibadah selesai. Nah, Bapak Ibu ilustrasi ini sebenarnya untuk menggambarkan bahwa seringkali kita itu dibelenggu oleh pikiran kita sendiri gitu ya. Kita berpikir kalau 5 kurangi 3 pasti 2 gitu ya, padahal belum tentu ada hal lain di luar dari itu. Kita berpikir kalau pisang pastilah monyet gitu, padahal belum tentu. Jadi ini untuk menggambarkan, ilustrasi ini hanya sekedar menggambarkan bahwa seringkali secara tidak sadar saudara-saudara, kita itu dibelenggu. Dan yang membelenggu itu bukan hanya hal-hal fisik ya, seperti belenggu-belenggu mungkin borgol atau dibelenggu secara harafiah, tetapi kadang-kadang kita juga dibelenggu oleh pikiran kita sendiri. Dan menarik saudara-saudara kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34, di sini kita melihat ada 3 pihak yang mengalami belenggu dan belenggunya itu beda-beda. Ya. Bapak Ibu, mari kita lihat, kita belajar sama-sama dari bagian bacaan kita. Yang pertama adalah perempuan. Ada seorang perempuan yang dibelenggu oleh roh apa Bapak Ibu? Roh tenung ya, ada seorang perempuan yang dibelenggu oleh roh tenung. Lalu yang kedua itu ada 2 tokoh yang namanya Paulus dan Silas. Dia dibelenggu di mana saudara-saudara? Di penjara. Dia dibelenggu di penjara. Dan yang ketiga, ini tokoh ketiga, ada yang bisa tebak? Kepala sipir, betul, kepala penjara ya. Kepala penjara itu dibelenggu oleh apanya Bapak Ibu Saudara? Ketakutannya, oleh ketakutannya sendiri. Nah ada 3 pihak yang dibelenggu dengan cara yang beda-beda. Perempuan yang dibelenggu roh tenung itu, ia adalah seorang perempuan yang dianggap apapun yang dikatakannya itu merupakan petunjuk dari para dewa. Dan perempuan ini sering dijadikan media untuk menghadirkan arwah. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara generasi-generasi yang terdahulu pernah dengar istilah SDSB, apa ya itu ya? Kayak judi semacam itu ya, SDSB yang manggut-manggut itu udah kelihatan usianya itu sekitaran saya ke atas gitu ya. Kalau anak-anak Gen Z mungkin nggak tahu gitu ya SDSB gitu ya. Nah seringkali orang-orang mau kocok nomor gitu kan bertanya kepada orang-orang yang dianggap bisa memberi petunjuk. Wah ini nanti ramalannya SDSB yang keluar angka ini gitu kan. Seringkali begitu ya. Nah kira-kira perempuan yang terkena roh tenung ini adalah perempuan yang seperti itu. Dia dianggap apapun yang dikatakannya itu bisa menjadi petunjuk tentang sesuatu yang diharapkan atau sesuatu di masa depan gitu. Padahal itu adalah belum tentu kebenarannya. Nah roh tenung ini yang menguasai atau membelenggu perempuan ini itu dimanfaatkan oleh orang-orang gitu ya. Oleh orang-orang untuk keuntungan mereka pribadi. Para pengusaha, para penguasa itu seringkali bertanya kepada dia untuk meminta petunjuk. Nah, atas izin Tuhan Bapak Ibu Saudara, Paulus itu dapat membebaskan perempuan ini dari belenggu roh tenung itu. Sehingga si perempuan ini tidak lagi dapat meramal lagi dan itu tentu merugikan para penguasa dan orang-orang kaya yang seringkali memanfaatkan mereka karena dengan demikian mereka nggak tahu lagi gitu ya petunjuk-petunjuk yang harus mereka lakukan. Nah alhasil Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas itu kemudian mendapatkan perlawanan atau kebencian gitu ya dari orang banyak dan pada akhirnya mereka kemudian ditangkap, didera,
ya, didera itu dicambuk sesuai dengan aturan yang ada pada saat itu. Mereka dianggap sebagai orang Yahudi, padahal sebetulnya Paulus itu punya kewarganegaraan Romawi juga. Tapi ini Paulus dan Silas mendapatkan cambukan, mendapatkan penderitaan gitu ya, baru kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, penjara tubuh yang dialami oleh Paulus dan Silas itu rupanya tidak membuat hati dan pikiran mereka terpenjara. Sekalipun Paulus dan Silas, tubuh mereka ada dalam penjara, kaki mereka dipasung ya supaya mereka tidak bisa keluar mewartakan Injil, tapi rupanya itu tidak bisa memenjarakan hati dan pikiran Paulus dan Silas. Tetap saja saudara-saudara, Paulus dan Silas percaya kepada Tuhan, dan diceritakan di dalam bagian kita pada tengah malam mereka berdoa, mereka bernyanyi memuji Tuhan, dan semua narapidana mendengar pujian dan doa mereka. Lalu kemudian tiba-tiba terjadi suatu mujizat, fondasi-fondasi penjara bergoncang, pintu-pintu penjara terbuka, pasung-pasung yang membelenggu kaki mereka kemudian terlepas. Itu terjadi pada tengah malam. Dan ketika kepala penjara itu melihat apa yang terjadi, maka saudara-saudara, kepala penjara itu ketakutan. Kepala penjara itu kemudian berpikir dengan pikirannya sendiri. Dia berpikir bahwa semua orang yang ada di dalam penjara itu keluar melarikan diri gitu ya. Sehingga tanpa melakukan pengecekan saudara-saudara, tanpa melihat terlebih dahulu, dia terbelenggu oleh ketakutannya, mungkin dia berpikir, wah habis ini saya pasti dimarahi, saya dihukum. Mungkin dia terbelenggu juga dengan rasa malunya, mungkin dia terbelenggu juga dengan penyesalannya, aduh kok saya tertidur gitu ya. Mungkin berbagai macam perasaan berkecamuk di dalam pikirannya. Saking dia dibelenggu oleh pikiran dan perasaannya sendiri, saudara-saudara, dia hendak menghunuskan pedang dan membunuh dirinya sendiri. Dia putus asa. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi, Paulus dan Silas berteriak dan dia mengatakan bahwa mereka ini masih ada di dalam penjara. Mereka tidak pergi kemana-mana. Peristiwa itu saudara-saudara membuat si kepala sipir itu, kepala penjara itu menjadi terkejut, heran, terharu. Lalu dia sujud kepada Paulus dan Silas dan bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Saudara-saudara, Paulus menjawab sesuatu yang menurut saya ini sangat menarik. Kalimat pendek, tapi cukup menohok kita semua, terutama ketika kita saat ini sedang berada di dalam belenggu-belenggu. Entah itu belenggu apapun, belenggu kekhawatiran, mungkin kita terbelenggu oleh pikiran kita sendiri, macam-macam. Tapi jawaban ini cukup menarik. Paulus dan Silas mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus, Silas, memberitakan Injil, dia mengobati luka-luka Paulus dan Silas, kemudian dia menghidangkan makanan kepada mereka. Dan kadang saudara-saudara, kita tidak sadar jika kita sedang terbelenggu, kita tidak sadar oleh ketakutan atau kekhawatiran kita sendiri, kita dibelenggu oleh apa yang kita miliki, kita dibelenggu oleh game online, oleh tayangan-tayangan, bahkan kadang kita juga dibelenggu oleh perasaan kita, perasaan cinta misalnya sampai kita kemudian menjadi cinta buta, atau mungkin kita juga dibelenggu oleh rasa rendah diri, saudara-saudara. Kita dibelenggu oleh perasaan bahwa kita ditolak, kita tidak dicintai, sehingga menimbulkan rasa sakit, luka hati kita masing-masing, dan itu kemudian menjadikan kita justru semakin dalam di dalam belenggu pikiran kita sendiri.
Saudara-saudara, sulit untuk menjadi seperti Paulus dan Silas yang sekalipun mengalami berbagai macam penderitaan, mengalami berbagai macam pergumulan, tetapi jiwa, hati, dan pikirannya tetap merdeka. Sulit untuk menjadi orang seperti Paulus dan Silas ya. Mereka dipenjara saudara-saudara, mereka dibelenggu, mereka dilarang untuk mewartakan Injil. Tetapi jiwa mereka, hati mereka tetap merdeka, gitu ya. Mereka tetap bisa untuk mewartakan Injil dimanapun mereka berada. Nah ini saudara-saudara sangat sulit untuk kita punya menjadi sosok yang otentik, sosok yang punya prinsip. Dan menjadi sosok yang otentik dan punya prinsip itu butuh perjuangan bagi kita. Ini beda dengan keras kepala saudara-saudara. Kalau keras kepala itu hanya mau mendengarkan apa yang menurutnya benar. Hanya mau percaya apa yang hanya ingin dipercayainya. Sehingga sulit untuk mendengar dan percaya apa yang disampaikan oleh orang lain. Menjadi otentik dan berprinsip itu berarti memiliki kerendahan hati untuk mendengar tanpa harus menjadi terombang-ambing. Nah, kuncinya saudara-saudara ada pada apa yang dikatakan oleh Paulus kepada kepala penjara tadi. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Bukan hanya engkau saja, tetapi engkau dan seisi rumahmu juga akan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sudah pertengahan tahun gitu ya. Biasanya ketika pertengahan tahun, maka kita akan mengevaluasi diri kita. Mungkin kita yang bekerja juga akan mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan kita. Bagaimana apa yang kita harapkan di masa lalu pada awal tahun ini, apakah sudah tercapai di masa yang sekarang. Lalu mungkin kita akan melihat ke depan, apa-apa yang akan kita perjuangkan sampai dengan akhir tahun ini. Pada masa sekarang juga mungkin para orang tua sedang berjuang dengan anak-anak yang mencari sekolah gitu ya. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketidaktahuan yang kita punya di masa depan. Mungkin kita saat ini juga bergumul dengan berbagai macam hal gitu ya. Kita ingin lepas dari berbagai macam jeratan dan juga belenggu. Nah, firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan kepada kita semua. Mari kita letakkan segala sesuatu yang membelenggu kita semua, ya. Kita letakkan itu di hadapan Tuhan. Kita mencoba untuk merendahkan hati kita, mendengarkan suara Tuhan melalui mungkin nasihat orang-orang di sekeliling kita, mungkin berbagai macam pengetahuan yang kita terima. Tapi jangan lupa, tetaplah menjadi otentik dan punya prinsip yang didasarkan kepada iman percaya kita kepada Tuhan. Itu kuncinya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa Tuhan memelihara kita, saudara-saudara. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan El Shaddai, Tuhan memelihara kita, gitu ya. Dan percaya sungguh apapun yang kita hadapi di depan saudara-saudara, Tuhan akan menyertai kita. Dan janji Tuhan apa? Kalau kita percaya kepadanya, maka kita akan selamat. Bukan hanya kita, tapi seluruh isi rumah. Jadi saudara-saudara, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan berkuasa untuk melepaskan segala belenggu yang ada di dalam diri kita. Entah itu belenggu pikiran dan hati kita yang membuat kita tidak damai sejahtera, yang membuat kita kemudian menjadi sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tidak nyaman dalam beraktivitas sehari-hari, atau mungkin melepaskan belenggu dari berbagai macam jeratan dunia, apapun itu. Mari kita berdoa supaya Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita untuk terus bisa percaya kepada Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Dan saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk membawa doa-doa atau pergumulan-pergumulan Bapak Ibu secara pribadi di dalam doa respons firman saat ini. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur karena Engkau memberkati kami dengan firman yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami agar kami dapat mengolah firman itu di dalam hati kami dan kami melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingat akan beberapa saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Bapak Ignatius Hekso Yudiono, bagi Ibu Sumirah, bagi Ibu Alfrija Laheba Sumantri, bagi Saudari Harsela Sabatini, bagi Bapak Purbo Waskito, bagi Bapak Sariman Sudiwiono, ayahanda dari Bapak Dwi Hastoto dan juga Diaken Tri Angantyo, bagi Diaken Yuli Kristi yang saat ini juga sedang sakit. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kami berdoa untuk kegiatan klasikal di JBB maupun sinodal GKJ. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan aukumenis PGI wilayah DKI Jakarta. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Kiranya Engkau berkati kami semua agar kami dapat menjadi sarana di mana Tuhan memberkati kami dengan sabdanya. Ya Bapa, saat ini anak-anak-Mu datang dengan membawa pergumulan kami masing-masing. Kami ingin ya Tuhan mengungkapkan segala pergumulan kami di dalam doa pribadi kami masing-masing. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Ya Bapa, inilah permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk membantu kami memelihara kepercayaan kami kepadamu dan menolong kami untuk senantiasa memiliki kepekaan dan kerendahan hati, mendengarkan suara-Mu, memproses setiap informasi yang kami terima, sehingga segala keputusan-keputusan yang kami ambil seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur dan permohonan kami ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan menyimak persembahan pujian yang akan menolong kita semua untuk semakin diteguhkan, percaya kepada firman-Nya. Paduan suara wilayah 4 akan memuji nama Tuhan dengan judul Hatiku Kini Berkata.
Terima kasih untuk puji-pujiannya, kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan pujian ini meneguhkan kita semua untuk terus tetap percaya kepada Tuhan di dalam hati kita, pikiran kita, dan tindak tanduk kita. Sebagaimana tadi firman yang sudah kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 16 sampai dengan 34. Tadi dibacakan sampai dengan ayat 31, nanti Bapak Ibu Saudara dapat membacanya, membaca ulang kembali mulai dari ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Tuhan memberkati. Mari umat dipersilakan bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi majelis dan para umat yang bertugas, dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau ditransfer ke rekening yang tertera pada layar.
Nas persembahan didasarkan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi memuji nama Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 199, bait 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik?
Mari kita bersama-sama berdoa persembahan dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan. Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga berguna bagi pelayan di gerejamu di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu yang Tuhan pakai untuk mengatur persembahan ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Bapak Ibu boleh mengatur dengan baik. Ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat mempersembahkan tidak hanya benda materi ini, tetapi kami dapat mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini. Kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri. Saudara, mari kita pulang dengan berkat dari Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam ibadah kita yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadanya ku serahkan
kita semua. Umat Tuhan yang terkasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.